Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 98. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Melihat kekuatan mematikan dari gerakan ini, Xiao Chen merasa agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia memahami Ki Pedang, serangan tarian kacau 1000 tahun akan mencapai level seperti ini. Di masa lalu, ketika ia masih seorang master bela diri, ia hanya mampu memancarkan cahaya pedang dalam jumlah terbatas. Saat itu, ia bahkan tidak mampu mengeluarkan 1/10 dari kekuatan sebenarnya. Ketika ia menjadi Grandmaster bela diri dan memahami cahaya pedang, ia masih hanya mampu mengeluarkan kurang dari setengah kekuatan sebenarnya. Sekarang dia telah mencapai tingkat Saint bela diri dan dapat menggunakan Ki Pedang. Dia bisa mengeluarkan kekuatan sejati dari tarian kacau 1000 tahun. Bau darah yang menyengat menyebar ke seluruh area. Ketika orang-orang mencium baunya, mereka tak kuasa menahan rasa mual. Ketika lebih banyak lagi gagak darah di kejauhan mencium bau tersebut, mereka terbang mendekat. Seluruh langit dipenuhi oleh gagak darah. Hal ini membuat ruang angkasa yang sudah sangat gelap menjadi benar-benar gelap. Penglihatan semua orang terganggu secara signifikan. Xiao Chen menatap Yun Kexin di sampingnya, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa menggunakan jurus tadi terlalu sering. Jumlah esens yang terkuras sangat besar. Setidaknya ada 10.000 gagak darah di sini. Wajah ke-8 orang lainnya di belakang mereka agak mengerikan. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga siapapun. Saat mereka tiba di tempat aneh ini, mereka sudah menghadapi masalah bahkan sebelum bertemu dengan iblis manapun. Bloodcrows ini hanyalah binatang iblis tingkat 4. Dengan kekuatan kelompok mereka, mereka terlalu lemah. Satu dari mereka saja sudah mampu membunuh setidaknya 10 Bloodcrows dengan mudah. Namun, ketika jumlahnya cukup tinggi, mereka menjadi sangat mengerikan. Yang terpenting adalah Bloodcrow akan meledak saat mati. Kekuatan ledakan itu setara dengan serangan penuh dari seorang Saint bela diri tingkat menengah. Yun Kexin menunjuk ke seekor gagak darah raksasa yang terbang di langit. Dia berkata, lihat di sana, gagak darah itu seharusnya adalah raja dari kelompok gagak darah ini. Begitu kita membunuhnya, gagak darah lainnya akan secara otomatis bubar. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat seekor gagak darah raksasa seukuran elang. Gagak itu bersembunyi di balik beberapa ratus gagak darah lainnya, dan jika dia tidak melihat dengan saksama, dia tidak akan bisa melihatnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, jika benda itu tidak turun, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali ada seseorang yang memiliki teknik bela diri terbang. Seorang kultivator hanya bisa terbang ketika mencapai tingkat raja bela diri. Selain itu, mereka hanya bisa melakukannya jika mereka adalah Saint bela diri tingkat unggul puncak dan memiliki roh bela diri berelemen angin. Selain kultivasi, jika seseorang ingin terbang tanpa bergantung pada objek eksternal, mereka harus mempelajari teknik bela diri terbang. Namun, teknik bela diri terbang sangat langka. Nilainya lebih tinggi daripada teknik bela diri tingkat superior tingkat bumi puncak. Tentu saja, jika Xiao Chen sendirian di sini, dia bisa memanggil kapal perang perak. Namun, kapal perang perak itu akan mengungkap identitas Xiao Chen. Dia tidak akan menggunakannya kecuali jika tidak ada pilihan lain. Yun Kexin berpikir sejenak sambil berkata, serahkan Raja Gagak Darah padaku. Kita akan mundur dulu. Dengan begitu banyak gagak darah, gelombang serangan berikutnya tidak akan datang hanya dari satu arah. Mereka berdua mundur, melindungi 8 orang lainnya di belakang mereka. Mereka menunggu gelombang serangan berikutnya dari Bloodcrow. Gazi, gazi, gagak darah di langit berteriak berulang-ulang. Ketika 10.000 gagak darah berteriak bersamaan, suaranya tajam dan menusuk. Bahkan sebelum mereka menyerang, mereka sudah membuat semua orang gelisah. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi semua gagak darah menjadi sabar. Mereka menangis tanpa henti sementara mata merah darah mereka menatap kelompok itu tanpa menyerang. Burung-burung itu perlahan-lahan mengikis semangat bertarung mereka. Sialan, bisakah kalian lebih terus terang? Gao Xiang tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat kepada gagak darah. Ciri khas teknik bela diri puncak Yanduan adalah belak-belakan dan langsung.
Mereka terkenal karena kekuatan yang dahsyat. Karakter Gao Xiang jelas sejalan dengan hal ini. Ketika dia bertemu dengan binatang iblis yang bisa meledak seperti gagak darah, itu sangat menyakitkan. Dia memiliki kekuatan, tetapi tidak mampu memanfaatkannya. Tepat ketika kelompok itu hampir kehabisan kesabaran, gagak darah di langit tiba-tiba menghentikan teriakan aneh mereka. Ruang yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara angin yang terdengar dari langit. Suasananya sangat sunyi, sangat kontras dengan sebelumnya. Hal ini membuat kelompok itu merasa cemas. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkeraman pada gagang pedang mereka. Semua orang tahu, ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Huci, tiba-tiba, terdengar jeritan tak terhitung jumlahnya dari udara yang terkoyak. Sesaat kemudian, cahaya merah aneh muncul di Blood Cross. Ada banyak titik terang di langit, seperti ribuan rumah yang menyalakan lampu di malam hari. Cahaya itu menerangi langit dengan pancaran merah tua. Ada lapisan demi lapisan Blood Crow di langit. Mereka seperti anak panah merah yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, dan sekarang mereka menyerbu kelompok itu dengan kecepatan tinggi. Yun Kexin dengan cepat berkata, selain Ye Chen, yang lain tidak diperbolehkan menghunus pedang dari sarungnya. Zhang Lai, kemarilah. Kita akan bergerak bersama. Yang lain hanya boleh menggunakan sarung pedang mereka untuk menyerang gagak darah. Cambuk ekor naga biru. Xiao Chen mengeksekusi jurus melayang awan naga biru. Dia bergerak cepat membentuk busur di atas kelompok itu dan membunuh gagak darah dari lapisan pertama. Namun, jumlah Blood Crows terlalu banyak. Lapisan kedua Blood Crows segera terbang mendekat. Atas instruksi Yun Kexin, yang lain tidak berani menghunus pedang mereka. Mereka hanya bisa menggunakan sarung pedang untuk menjatuhkan Blood Crows ke tanah. Mereka bahkan tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Mereka takut Blood Crows akan meledak jika mereka mati. Meskipun tangan mereka terikat oleh situasi tersebut, mereka dikelilingi oleh bahaya. Dari seluruh kelompok, hanya Mu Heng yang dalam keadaan rileks. Dia melancarkan jurus penguatan tubuh giok ungu dan diselimuti cahaya ungu. Gagak darah hanyalah binatang iblis tingkat 4 dan tidak mampu menembus pertahanannya. Paruh-paruh panjang dan tajam yang mampu menembus besi itu mengeluarkan suara ding-ding-dang-dang ketika mengenai tubuh Mu Heng. Dia tetap tidak terluka, dan sebaliknya, paruh beberapa gagak darah patah. Huci, Yun Kexin, yang sedang menghindar, tiba-tiba menghunus pedangnya. Kilatan cahaya pedang menembus jantung gagak darah. Gagak darah itu bahkan tidak sempat meledak, ia langsung jatuh ke tanah sebagai mayat. Yun Kexin berkata kepada Zhang Lai, reaksi gagak darah sangat cepat. Mereka hanya butuh setengah detik untuk melancarkan ledakan. Jika kau yakin bisa membunuh mereka dalam setengah detik, kau boleh bergerak. Zhang Lai memasang ekspresi tenang, dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Sambil menghindari serangan gagak darah, dia mengamati gerakan Yun Kexin dengan sangat cermat. Setelah beberapa saat, Zhang Lai menemukan solusi. Dia menghunus sarungnya dan awan muncul entah dari mana. Ketika awan itu menghilang, ki pedang kecil diluncurkan ke udara. Kemanapun ki pedang itu pergi, ia akan menembus semua gagak darah seketika. Dalam sekejap, beberapa ratus gagak darah mati. Zhang Lai mengayunkan pedangnya dan ki pedang kecil itu lenyap. Dia berteriak, awan kejut abadi. Meledak, awan ajaib abadi yang berisi niat pedang kesempurnaan kecil Zhang Lai tiba-tiba meledak. Garis tipis itu muncul sekali lagi dan berubah menjadi cahaya tak terbatas yang menyebar. Setiap untaian cahaya kecil itu sebenarnya adalah ki pedang yang diresapi dengan niat pedang. Kecepatan dan kekuatannya telah mencapai batas seorang saint bela diri tingkat rendah. Bang, bang, bang. Dalam sekejap berikutnya, gerombolan gagak darah berjatuhan seperti hujan. Serangan ini telah menewaskan beberapa ribu gagak darah dan melegakan yang lainnya. Ketika Yun Kexin melihat situasi tersebut, ekspresinya tidak rileks. Sebaliknya, alisnya yang berbentuk bulan sabit berkerut rapat. Dia melemparkan pil obat untuk memulihkan esens kepada Zhang Lai. Jangan memaksakan diri, pulihkan esensimu dengan cepat. Kita belum sampai pada waktu untuk menggunakan kartu truf kita. Mu Heng, lindungi dia untuk saat ini. Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia merasa sedikit malu. Jurus ini memang sangat menguras energi. Jurus ini telah menghabiskan sekitar 2/3 energinya. Namun, daya bunuhnya jelas terlihat.
Awalnya dia berpikir bahwa meskipun Yun Kexin tidak memujinya, dia tidak akan mengkritiknya. Siapa sangka, dia tetap akan dikritik seperti ini. Zhang Lai melemparkan pil obat itu ke mulutnya. Ia segera merasakan sensasi dingin. Setelah beberapa saat, esensi di dantiannya pulih dengan cepat. Dalam sekejap, ia telah memulihkan sepertiga esensinya. Ini adalah pil awan putih tingkat 6. Pil ini dapat langsung memulihkan sepertiga esensi seorang kultivator. Setelah itu, ia akan mengisi kembali seluruh esensi dalam waktu 10 menit. Nilainya setara dengan 500 batu roh tingkat rendah. Zhang Lai tidak menyangka Yun Kexin akan begitu murah hati. Kesan Zhang Lai terhadap Yun Kexin pun berubah drastis. Gazi, Gazi. Raja gagak darah raksasa di udara mengeluarkan dua teriakan aneh. Semua gagak darah segera berhenti menyerang. Mereka mengepakkan sayap dan kembali ke langit. Yun Kexin menatap Zhang Lai dan berkata, kecuali jika kau tidak punya pilihan lain, jangan terlalu banyak menghabiskan esens saat ini. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Zhang Lai tidak berani membantahnya. Dia tahu dia agak gegabah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk segera mengisi kembali esensinya yang telah habis. Serangan Blood Crow hanya berlangsung sekitar 5 menit. Namun, intensitas serangannya terlalu tinggi. Semua orang merasa agak lelah. Wuh, tiba-tiba, Raja Gagak Darah mengeluarkan suara gagak yang panjang. Di bawah bulan merah, sekelompok besar titik hitam terlihat di langit yang jauh. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka terbang mendekat dalam kawanan yang padat. Setelah beberapa saat, muncul lagi 10.000 gagak darah di langit. Langit menjadi gelap gulita, dan ketika kelompok itu melihatnya, kulit kepala mereka terasa mati rasa. Xiao Chen memandang langit dengan tenang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kita harus membunuh Raja Gagak Darah. Jika tidak, ini tidak akan pernah berakhir. Semua orang akan dimakan hidup-hidup. Yun Kexin berkata dengan acuh tak acuh, setelah gelombang serangan ini, aku akan menghadapinya. Setiap kali ia memanggil lebih banyak gagak darah, kekuatannya akan berkurang. Tanpa memberi kelompok itu terlalu banyak waktu, gelombang serangan berikutnya datang dengan sangat cepat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kali ini, Zhang Lai tidak menggunakan awan kejut abadi. Dia menyalurkan niat pedangnya ke dalam ki pedangnya. Pedangnya terus menari-nari. Setiap ki pedang yang dia kirimkan akan membunuh satu gagak darah. Xiao Chen, Zhang Lai, dan Yun Kexin berusaha sekuat tenaga untuk membunuh para gagak darah. Yang lain menggunakan sarung pedang mereka untuk menghalangi serangan. Sesekali, ada seseorang yang dalam bahaya, tetapi Mu Heng akan bergegas dan menghalangi serangan gagak darah dengan tubuhnya, sehingga tidak ada titik lemah. Seiring waktu berlalu, mayat-mayat anggota Blood Crows menumpuk di tanah. Aku tak tahan lagi. Sekelompok makhluk kecil ini terlalu menyebalkan. Gao yang tiba-tiba berteriak dan menghunus pedang besarnya. Aku akan menghancurkan kalian semua sampai mati. Sua, ratusan gagak darah yang berterbangan di langit diserang oleh pedang raksasa yang mengerikan. Mereka terbelah menjadi dua dan darah jatuh dari langit seperti hujan. Ketika Gao yang melihat semua itu, dia tertawa terbahak-bahak, mereka hanyalah binatang iblis tingkat 4. Namun, kalian semua sangat takut pada mereka. Aku bisa membunuh mereka semua sendirian. Ketika Xiao Chen berbalik dan melihat semua ini, dia sangat terkejut. Dia benci karena tidak bisa menggunakan pedangnya untuk membunuh orang jahat ini. Wajah Yun Kexin yang tadinya tenang berubah drastis. Dia berteriak dengan suara keras, cepat, lari. Zizi, mayat gagak darah yang terbelah menjadi dua tidak dialiri listrik untuk meredam luka mereka. Aura hitam mulai menyala. Boom! Lebih dari 100 tubuh Blood Crow meledak. Ledakan itu menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Gao yang terlempar ke udara. Kemudian dia memuntahkan 6 suapan darah sebelum jatuh kembali ke tanah dengan menyedihkan. Peringatan Yun Kexin terlalu lambat. Ada beberapa yang tidak bereaksi tepat waktu. Mereka pun langsung terlempar ke udara. Kekuatan yang dihasilkan dari lebih dari 100 Blood Crow yang meledak bersamaan setara dengan seorang raja bela diri tingkat rendah. Hampir tidak ada seorang pun yang mampu lolos tanpa terluka sedikit pun. Selain Xiao Chen, Zhang Lai, dan Yun Kexin, yang berada lebih jauh dan nyaris terhindar dari ledakan, hanya Mu Heng yang tampaknya tidak mengalami luka parah setelah ledakan tersebut.
Orang-orang yang tersisa semuanya kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Mereka tergeletak di tanah kesakitan, bahkan sulit bagi mereka untuk berdiri. Adapun Gao Yang, yang merupakan penyebab utama bencana ini, dia sudah pingsan, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Inilah teror dari Blood Crows. Seorang Grandmaster bela diri mampu membunuh satu anggota Blood Crows sendirian. Bahkan jika ia terluka akibat ledakan, ia tidak akan mengalami cedera parah. Namun, ketika ada banyak binatang iblis jenis ini dan mereka meledak bersamaan, bahkan seorang raja bela diri pun akan kesulitan untuk menghadapinya. Untungnya, jenis gagak darah ini tidak akan meledak tanpa alasan. Mereka hanya akan meledak sebelum mati. Jika tidak, jika 10.000 gagak darah ini menyerbu dan meledak, bahkan seorang raja bela diri pun akan hancur lebur, tanpa meninggalkan mayat. Tentu saja, seorang raja bela diri bisa terbang, jadi akan mudah baginya untuk melarikan diri. Sudah ada 6 orang yang tidak bisa bertarung lagi. Gagak darah di atas mereka masih terus menyerang tanpa henti. Ketika Yun Kexin melihat situasi tersebut, dia berkata, "Ye Chen dan Zhang Lai, jangan ragu. Kita akan menghabisi kelompok ini dulu sebelum membuat rencana lebih lanjut." Dengan bantuan pil awan putih tingkat 6, Zhang Lai telah memulihkan esensinya ke kondisi puncak. Ketika mendengar apa yang dikatakan Yun Kexin, dia segera menurutinya. Zhang Lai menggunakan niat pedang kesempurnaan kecilnya sepenuhnya, menyatukannya ke dalam aura teknik pedang Lingyun. Dia berteriak dan mengeksekusi gerakan ke-16, awan mengejutkan abadi. Boom! Ki pedang tipis tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Pemandangan mengerikan itu muncul sekali lagi. Seketika itu juga, ribuan gagak darah hancur tanpa sempat meledak. Mereka dihancurkan oleh ki pedang, berubah menjadi genangan darah. Sejumlah besar darah menghujani langit. Terbang di atas sayap, tarian kacau 1000 tahun. Xiao Chen mengangkat kakinya dari tanah dan melompat ke udara. Kali ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia mencurahkan esensinya tanpa henti ke bilah pedangnya. Energi petir murni disalurkan ke dalam ki pedang. Ki pedang yang mengamuk melesat dengan kecepatan kilat, mayat-mayat gagak darah memenuhi tanah. Saat Xiao Chen mendarat, jumlah gagak darah yang mati di tanah tidak kurang dari awan mengejutkan abadi milik Zhang Lai. Ledakan melodi surgawi. Yun Kexin berteriak dan pedang ramping di tangannya terus bergetar. Suara getaran awal sangat pelan, hampir tidak terdengar. Namun, perlahan-lahan semakin keras. Pada akhirnya, terdengar seperti guntur yang menggelegar, mengguncang langit. Banyak gagak darah berjatuhan dari langit dengan tubuh yang tampak sempurna. Namun, jika tubuh mereka dibelah, akan ditemukan bahwa jantung mereka hancur menjadi bubuk. Kematian akibat patah hati, sungguh gerakan yang mengerikan, pikir Xiao Chen dalam hati dengan takjub. Gerakan ini kemungkinan akan memiliki efek yang sama pada kultivator manusia. Menggunakan gelombang suara untuk menyerang jantung, mereka tidak akan tahu bagaimana cara bertahan melawannya. Teknik yang digunakan ketiga orang itu berhasil membunuh 10.000 gagak darah dalam waktu singkat. Raja gagak darah di langit tidak menyerah. Dia kembali mengeluarkan seruan pemanggilan. Yun Kexin memanfaatkan waktu ini untuk mengeluarkan peta dan memberikannya kepada Xiao Chen. Ada hutan di peta ini. Pimpin semua orang ke sana. Aku akan memancing Raja Gagak Darah itu pergi. Aku akan bergabung dengan kelompok nanti. Xiao Chen tidak terburu-buru mengambil peta itu. Ia memasang ekspresi tenang saat berkata kepada Yun Kexin, biarkan aku memancing Raja Gagak Darah pergi. Aku yakin ada peluang 70% untuk membunuh Raja Gagak Darah. Aku akan bergabung dengan kelompok setelah itu. Aku tahu kau bisa membunuh Raja Gagak Darah. Namun, kau tidak mampu memancingnya pergi. Yun Kexin menyelipkan peta itu ke tangan Xiao Chen. Hanya darah perawan paling murni yang bisa membuat gagak darah ini menjadi gila. Kau memang bisa membunuh Raja Gagak Darah. Namun, itu tidak berarti kau bisa memancingnya pergi. Jika kau tidak mampu memancingnya pergi dan harus bertarung di sini, akan sulit untuk menjaga 6 orang yang tersisa tetap hidup. Meskipun Yun Kexin tampak dingin di luar, aku tidak menyangka dia memiliki hati yang begitu baik dan memperhatikan detail seperti ini. Xiao Chen mau tak mau merasa sedikit terkejut. Xiao Chen menyimpan peta itu dan berkata dengan tulus, kalau begitu, kalian harus berhati-hati. Ingat, kalian harus bertemu dengan kami nanti. Yun Kexin mengangguk dan berkata,
Saat berlatih di luar, aku pernah bertemu dengan binatang iblis seperti ini. Aku sangat familiar dengan kebiasaan mereka. Aku akan baik-baik saja. Aku akan pergi dulu, Puci. Setelah Yun Kexin berbicara, dia meletakkan telapak tangan kirinya di atas bilah pedang yang tajam. Dia melompat tinggi ke udara dan mengiris telapak tangan kirinya, menyebabkan darah menyembur ke udara. Bau menyengat dari darah Yun Kexin sepertinya mengandung semacam sihir. Gazi, gazi, gagak darah yang tersisa di langit semuanya menjadi mengamuk. Mereka semua terbang liar menuju darah itu. Bahkan Raja Gagak Darah pun menghentikan pemanggilannya. Gagak itu mengepakkan sayapnya dengan liar, menciptakan angin kencang. Ia meninggalkan serangkaian bayangan merah di udara saat mengejar Yun Kexin. Sekumpulan besar Blood Crow itu semuanya terbang pergi. Bulan merah muncul kembali di atas mereka. Bahaya itu untuk sementara waktu berhasil dihindari. Xiao Chen mengeluarkan pil penambah darah dan memberikannya satu kepada semua orang yang terluka. Pil penambah darah memiliki efek yang sangat baik pada luka dalam. Selain itu, efeknya juga sangat cepat. Xiao Chen memurnikannya secara khusus untuk digunakan selama pertempuran. Meskipun pil obat ini bukan yang berperingkat tinggi, namun cukup memadai bahkan untuk digunakan oleh seorang raja bela diri. Setelah mengonsumsi pil ini, mereka akan dapat memulihkan kemampuan dasar untuk bergerak dengan sangat cepat. Setelah Xiao Chen membagikan pil-pil itu, dia menatap Gao Yang yang tidak sadarkan diri. Saat melakukan itu, amarahnya langsung meluap. Seandainya orang ini tidak melakukan hal bodoh seperti itu, tidak akan ada yang terluka. Yun Kexin tidak perlu membahayakan dirinya sendiri. Situasi saat ini juga tidak sepenuhnya aman. Berdasarkan nada bicara Yun Kexin, setiap sudut di ruang aneh ini berbahaya. Bahaya ada di mana-mana. Blood Crows hanyalah hidangan pembuka. Bahaya akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Mereka harus bergerak dengan mantap dan pasti, menjaga kekuatan mereka setiap saat. Hanya dengan begitu mereka bisa sampai ke tujuan akhir. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya. Meskipun dia tidak menyukai orang ini, bagaimanapun juga dia adalah salah satu rekannya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Dia berkata kepada Mu Heng, bawa orang ini. Mu Chen berkata dengan nada tidak puas, tidak mungkin, aku merasa kesal hanya dengan melihatnya. Tidak mungkin aku akan menggendongnya. Jika kau tidak menggendongnya, lalu siapa yang akan melakukannya? Sebelum Xiao Chen selesai berbicara, Zhang Lai tersenyum dan berkata, aku sudah kehabisan terlalu banyak esensku. Yang lain terluka. Xiao Chen adalah wakil kapten dan harus memimpin. Selain kau, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lagi pula, kau memiliki kekuatan fisik terbesar. Mu Heng tak berdaya, ia tidak menemukan alasan untuk menolak perintah itu. Oleh karena itu, ia hanya bisa menyetujui tugas rendahan ini. Xiao Chen tidak mempermasalahkan hal itu. Dia menyuruh orang-orang yang terluka untuk segera mengobati luka mereka. Kemudian, dia mengeluarkan peta dan melihatnya dengan saksama. Peta itu sangat detail, mencakup seluruh area ini. Xiao Chen mencari tahu di mana mereka berada sekarang, sebelum mulai mencari hutan yang disebutkan Yun Kexin. Hutan hitam menempati sebagian besar peta, hampir setengahnya. Di belakang hutan terdapat pegunungan. Ada sebuah istana di atas tebing yang curam, yang secara khusus ditandai dengan titik merah. Xiao Chen melihat peta dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tujuan akhir kita adalah istana ini. Namun, untuk sampai ke istana, kita harus melewati hutan ini. Sebaiknya kita pergi ke hutan dulu. Semoga Yun Kexin bisa kembali dengan selamat. Setelah Xiao Chen menyimpan peta, dia memanggil semua orang. Setelah dia menunjukkan arahnya, mereka semua bergegas menuju hutan dengan sekuat tenaga. Setelah mereka pergi cukup jauh, aura hitam aneh muncul dari tanah tempat mereka bertarung. Aura hitam itu berkumpul dan akhirnya berubah menjadi sosok berbentuk manusia. Itu adalah seorang pria yang sangat pucat. Dia melihat ke arah kepergian Yun Kexin dan menjulurkan lidahnya dengan rakus. Dia tertawa sinis, sudah lama aku tidak mencium aroma darah perawan yang begitu harum. Pantas saja para gagak darah yang kubesar tidak patuh. Saat itu, situasi serupa juga terjadi pada tim-tim lain. Setiap tim menghadapi serangan dari kawanan besar gagak darah. Murongcong berteriak dan bergerak cepat di udara. Dia menghindari panah darah merah yang dimuntahkan oleh Raja Gagak Darah.
Dengan bantuan teknik bela diri terbang, Murongcong dapat terbang bebas di udara. Setiap kali dia menghindar, kecepatannya yang luar biasa akan menyebabkan gesekan di udara, menciptakan ledakan sonik yang menusuk telinga. Puci, Murongcong mengayunkan pedangnya dengan santai dan beberapa gagak darah terbelah menjadi dua. Raja Gagak Darah menyadari teror Murongcong. Karena itu, ia mengendalikan gagak darah untuk terus-menerus mengganggu Murongcong. Ini menciptakan rintangan yang signifikan baginya, dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak.